Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patilers seluruh Nusantara. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, harusnya hari kemarin dan hari tadi itu saya membuat konten ya di channel YouTube saya ini. Tapi dikarenakan ada kesibukan mendadak, yaitu ada satu bandar yang datang merapat ke kolam saya, katanya membutuhkan ikan ukuran sangkal dan konsumsi. Kebetulan di saya sedang ready ya. Terus beliau cek, ternyata cocok ya dengan ikan yang ada di saya. Jadi 2 hari kemarin waktu saya habis dipakai untuk pemanenan. Jadi mohon maaf sahabat Patilers, saya harusnya membuat kontennya di kolam, tapi dikarenakan memang habis waktunya, jadi saya putuskan untuk membuat kontennya di rumah. Ini juga sudah malam ya, saya mau ke kolam juga sudah turun hujan, jadi nggak mungkin saya di kolam. Jadi saya putuskan untuk membuat konten ini di rumah saja. Masih di pembahasan seputar seluk-beluk budidaya ikan lele ya sahabat Patilers, perlu kalian ketahui. Di budidaya ikan lele ini ada 3 segmen yang bisa kalian pilih. Yang pertama segmen pembenihan, yang kedua segmen pendederan, yang ketiga segmen pembesaran. Nah, ketiga segmen ini mempunyai teknik yang berbeda-beda. Silahkan kalian kaji dulu, nanti kalian pilih usaha mana yang akan kalian pilih. Apakah di segmen pembenihan, apakah segmen pendederan, atau segmen pembesaran. Silahkan pilih, sesuaikan dengan budget dan kemampuan kalian. Nah itu dia sahabat Patilers semua. Kalau memang dirasa kalian cocok di pembenihan ya silahkan. Tapi biasanya petani pemula itu akan memulai budidaya ikan lele di 2 segmen ini. Yang pertama segmen pendederan, yang ketiga segmen pembesaran. Karena apa? Segmen pembenihan ini mempunyai teknik khusus dari si petaninya. Jadi harus belajar dulu karena nanti akan ada proses pemijahan. Nah, kalau untuk segmen pendederan dan pembesaran ini cukup mudah ya, tidak memerlukan teknik khusus dalam pemeliharaan ikan, asalkan treatment dari awalnya benar, nanti pemberian pakannya pun sesuai dengan sesuai dengan jadwal dan rutin, insya Allah lele akan tumbuh gitu kan. Nah, kalau untuk segmen pembenihan ini agak sedikit rumit. Nah, ini yang akan pertama saya bahas yaitu segmen pembenihan. Sebelumnya, segmen pembenihan ini arti menurut saya artinya adalah satu usaha budidaya ikan dari mulai kita memilih indukan yang berkualitas, lalu mengawinkan indukan tersebut atau dalam bahasa perikanannya itu pemejahan ya, hingga menghasilkan benih baru yang berkualitas. Itu arti dari segmen pembenihan kalau menurut saya. Tapi kalau menurut sahabat Patilers sendiri, kalau memang ada yang berbeda silahkan tulis nanti di kolom komentar ya. Nah, segmen pembenihan ini mempunyai skill dan teknik khusus dari si petaninya. Jadi kalian harus belajar dulu memahami segmen pembenihan itu seperti apa. Dari mulai kita mencari indukan yang berkualitas itu di mana, kalian harus tahu. Ciri indukan jantan itu seperti apa, indukan betina seperti apa, nanti ciri-ciri indukan jantan dan betina yang siap dijatuh seperti apa, kalian harus tahu juga. Nanti langkah-langkah untuk mengawinkannya seperti apa. Nah, dalam hal pemijahan ikan lele sahabat Patilers ada 3 cara. Yang pertama cara yang intensif, yang kedua cara semi intensif, yang ketiga yaitu cara secara alami. Nah sahabat Patilers semua, ketiga cara ini bisa kalian pelajari untuk pemijahan ikan lele. Nah, yang pertama yaitu pemijahan secara intensif, di mana kedua indukan lele ini disuntik dulu, dan biasanya di dalam cara intensif ini ada salah satu indukan yang dikorbankan yaitu jantan. Nanti si jantan dan betina dia disuntik dulu, setelah disuntik lalu didiamkan kurang lebih sekitar 6-7 jam. Setelah itu baru indukan betina di stripping atau diurut biar keluar telurnya. Nanti setelah telurnya keluar, giliran si jantannya ini yang dibedah perutnya lalu diambil kantung spermanya.
untuk dicampurkan ke telur tersebut, lalu diaduk. Setelah diaduk dibilas, setelah dibilas baru ditebarkan ke kolam penetasan. Seperti itulah gambarannya untuk intensif ya. Nah, ada lagi pemijahan lele cara semi intensif. Kedua indukannya sama disuntik seperti cara yang intensif, tapi di pemijahan cara semi intensif ini tidak ada korban, melainkan indukan jantan dan betina tersebut setelah disuntik baru dipijahkan di kolam pemijahan. Jadi pemijahannya secara alami, melainkan tapi disuntik dulu. Nah, berbeda halnya dengan cara yang alami, jadi tidak memerlukan penyuntikan dulu, tapi hanya dikarantina saja. Setelah dikarantina indukan tersebut, setelah dikarantina barulah indukan tersebut dimasukkan ke kolam pemijahan. Nah, begitulah sahabat patiler semua. Untuk sistem yang alami ini adalah sistem atau cara pemijahan ikan lele yang sering dilakukan oleh para petani kita. Karena apa? Ya, pemijahan secara alami ini tidak memerlukan alat-alat yang lain seperti halnya yang intensif ataupun semi intensif. Nah, itu dia salah satu gambarannya yang bisa kita lakukan pemijahan secara 3 ini ya, 3 cara. Silahkan kalian pilih, kalau memang modalnya mumpuni ya silahkan, mau yang intensif atau yang semi intensif silahkan kalian coba-coba aja. Kalau saya sendiri lebih seneng ke cara pemijahan alami ya. Nah, untuk yang sistem semi intensif dan alami, diusahakan kalian memasukkan indukan ke kolam itu di waktu sore hari sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, indukan tersebut kan dikarantina dulu, airnya juga diendapkan. Indukan dikarantina sehari semalam, air juga diendapkan sehari semalam. Esokan harinya kolam tersebut kita isi dengan kakaban, pasang kakaban secukupnya saja. Dan airnya juga ketinggiannya jangan terlalu tinggi ya, 25 sampai 30 cm saja. Setelah itu baru kita masukkan indukannya. Diusahakan sore hari ya, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Nah, nanti kita tunggu sehari semalam. Biasanya lele itu memijah di jam tengah malam, jam 12 menjelang ke waktu subuh. Biasanya waktu-waktu tersebut lele memijah. Tapi kalau memang dicek pagi hari itu belum memijah, diamkan dulu sampai jam 8 atau jam 9 siang ya. Agak siangan dikit. Siapa tahu nanti lele tersebut kesiangan memijahnya. Nah, jika dirasa sudah ada telur di kakaban tersebut, segeralah mengangkat indukan jantan dan betinanya. Karena apa? Selama proses karantina ikan tidak makan, gitu kan? Indukan lele tidak makan. Nanti selama proses pemijahan juga indukan sama tidak makan. Apalagi betina ya, yang habis mengeluarkan telur, pasti dia lapar. Dikhawatirkan nanti baik indukan jantan ataupun betina bisa memakan telurnya sendiri. Nah, itu ya sahabat patiler semua, segera ya angkat indukan jantan dan betinanya. Lalu kakaban tersebut yang sudah dipenuhi telur diusahakan jangan sampai menetas di satu kolam itu. Jangan, karena nanti terlalu padat. Kalau saya biasanya dibagi menjadi 4 sampai 5 kolam dari indukan tersebut. Misalnya bobot indukan 1 kilo, biasanya saya disebar tuh si kakabannya tersebut, si kakaban yang berisi telur tuh disebar gitu kan ke 4 sampai 5 kolam. Setelah itu kita tunggu nanti sampai menetas. Biasanya sehari semalam juga sudah menetas. Nanti kalau sudah menetas, kita persiapkan pakan larvanya, yaitu cacing sutra atau kalau enggak kutu air. Jadi larva yang baru menetas ini membutuhkan pakan alami ya. Dan biasanya di petani kita ini menggunakan kutu air atau cacing sutra. Silahkan kalian cari sumbernya dari mana, baik mau itu membeli atau mungkin kalian mencari, silahkan diusahakan itu harus ada, terutama di larva umur 4 sampai 5 hari. Nah, itu dia sahabat patilers gambaran dari saya. Itu teori tutorial tentang pembenihan ikan lele ya. Nanti insya Allah lah di video-video berikutnya kita langsung praktek ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, apabila ada sedikit-sedikit yang berbeda dari kalian, mohon maaf, karena memang patokan saya itu seluruh petani di Nusantara ini pasti mempunyai ciri khas masing-masing dan teknik yang berbeda-beda dalam
pembenihan ikan lele. Karena apa? Karena di Nusantara ini kan cuacanya berbeda-beda, atau mungkin kandungan airnya pun berbeda-beda, atau apalah gitu, lingkungan yang berbeda-beda. Pasti kita pun akan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai ini diperdebatkan kalau memang ada kesalahan atau berbeda-beda sedikit lah gitu. Saya tutup dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Tetap semangat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Silakan dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang serta memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di setiap video yang saya upload di channel ini. Jangan lupa juga tekan tombol like, share, dan komen ya sahabat petilers. Terima kasih.